Shalom saya ucapkan bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat kasih setiamu, pertolonganmu, kebaikanmu, bahkan tuntunanmu yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur buat setiap berkat-berkat Tuhan yang kami boleh nikmati dari hari ke hari. Kami ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan pimpin sertai kami, dan kami akan melakukan segala aktivitas kami. Kami percaya Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya akan bacakan dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-22. Amsal 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Sekali lagi di bagian A, sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Puji Tuhan, saudara-saudari, Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan. Kesetiaan adalah perkara penting yang harus ditempatkan pada posisi yang terbaik dalam hidup kita. Bagi orang yang setia, dia akan mendapatkan kasih dan penghargaan di mata Allah dan sesama manusia. Itu sebabnya di dalam doa, Yesus mengajarkan kita bahwa orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan beroleh selamat. Artinya, seorang yang setia di dalam Tuhan pasti diselamatkan atau keselamatan akan dinyatakan kepadanya. Jika kita pelajari di dalam Alkitab, kita akan jumpai beberapa perkara penting yang harus kita pahami tentang kesetiaan. Pertama, kesetiaan adalah kunci kemenangan dan berkat. Di Amsal 3 ayat 3-4 bunyi firman Tuhan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Allah adalah Tuhan yang berkenan melakukan perkara yang besar bagi yang setia dalam perkara kecil. Dan Tuhan tidak akan mempercayakan perkara besar bagi yang tidak setia. Contoh, Yusuf adalah orang yang setia. Karena itu, ia diberkati Tuhan dan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Demikian juga bagi kita, kalau kita mau dipercayakan perkara-perkara besar, kuncinya adalah harus setia dari perkara-perkara yang kecil. Yang kedua, kesetiaan adalah kunci kesaksian yang efektif. Tadi kita sudah baca di Amsal 19 ayat 22 bagian A. Orang akan menjadi saksi yang efektif jika ia sendiri hidup dalam kesetiaan. Orang lain akan bertobat ketika melihat kesaksian hidup kita yang tetap setia mengiring Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Lalu yang ketiga, kesetiaan adalah bagian dari ketaatan pada hukum Tuhan. Bagi orang setia, sekalipun dalam pencobaan, ia akan tetap menaati hukum-hukum Tuhan. Lalu yang keempat, kesetiaan menuntut pengorbanan. Alkitab mencatat, sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan tetap setia. Orang yang setia pasti akan rela mengorbankan segala-galanya. Seorang yang setia bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi seorang yang mau menyadari dan mengakui kegagalannya, kemudian bangkit kembali untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Salah satu contoh, kisah kehidupan Naomi. Setelah ia jatuh, ia segera bangkit kembali dan mendekatkan diri kembali kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita harus hidup setia, karena ada perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan di balik kesetiaan kita.
Jadi bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dimanapun kita berada, kita mau belajar untuk tetap setia dalam hal apapun. Setia dari hal-hal atau perkara-perkara kecil. Akan ada saatnya Tuhan akan percayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Jadi kuncinya tetap setia, karena sifat yang diinginkan dari seseorang adalah kesetiaannya. Begitu pentingnya kesetiaan kita harus miliki dan kita pegang dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Setia mengiring Tuhan apapun yang terjadi, maka saya percaya bahwa Tuhan akan menyatakan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini, memberkati kami, mengingatkan kami untuk kami boleh belajar setia dalam perkara-perkara yang kecil, dan Tuhan akan menyatakan perkara-perkara besar bagi kami. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pedoman bagi kami untuk terus melangkah dalam kesetiaan, karena sesungguhnya sifat yang diinginkan Tuhan dari kami adalah kesetiaan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini. Berkat-berkat Tuhan, tuntunan Tuhan nyata bagi mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.